lihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Yang saya lihat semalam adalah bukan debat capres, tapi Pak Anies merosting Pak Prabowo. Semakin kau sakiti Pak Prabowo, semakin masyarakat Indonesia akan bersimpati terhadapnya. Ini kan venue-nya beda, adalah kontestasi. Misalnya saya ini belajar catur dari seorang senior, guru catur. Dia ajarin saya ilmu catur sampai saya jadi pintar. Memberikan waktu, uang, dan ilmu kepada saya. Habis itu kita kontestasi, kita lomba catur. Habis itu saya menang. Tapi apakah karena saya nggak enak sama dia, karena saya merasa punya banyak utang budi, saya harus pura-pura bego, kalah, mengalah, dan mengangkat dia supaya dia menang? Saya rasa kalau dia seorang senior guru yang baik, nggak bakal mau seperti itu. Justru dia akan bilang, keluarkan semua ilmu kamu. Dan jika saya bisa mengalahkan sang guru, artinya gurunya tuh sukses. Saya murid bisa mengalahkan guru. Ini adalah konsep orang Eropa. Sejak selesainya debat ketiga semalam, tiba-tiba TikTok menjadi begitu nyaman, tentram, adem. Karena pendukung Prabowo Gibran yang sebelumnya arogan, songong, yang bilang, lihat nanti ya, di debat capres itu akan menjadi panggung pembantaian. Karena kalau bicara tentang pertahanan dan keamanan, Prabowo adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan yang akan menguasai panggung. Karena beliau tahu apa yang sedang beliau kerjakan. Dan ternyata keadaan berbalik. Lalu tiba-tiba para pendukung Prabowo ini menjadi begitu bijak, begitu apa adanya, dan mereka mengatakan bahwa kita adalah korban dari serangan-serangan tanpa bukti. Mereka begitu tenang, ya nggak arogan lagi, mungkin malu ya. Sekarang jam 3.30 pagi dan aku nggak bisa tidur karena mikirin debat capres yang ketiga tadi. Berbicara dari perspektif orang waras dulu. Mari kita lihat teman-teman dari debat perdana capres. Dari awal itu Anies terus-terusan menyerang secara personal kepada Prabowo. Dari situ aku udah ngerasa kayak kenapa sih harus menjatuhkan lawan untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri? Apakah pantas seorang pemimpin yang ingin menjadi presiden, yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara menjatuhkan personal orang lain? Sampai di debat ketiga ini, Pak Anies itu secara terang-terangan berbicara tentang etika.
karena aku belajar tentang etika hukum, aku akan mencoba mengkritik. Barangkali Pak Anies lupa apa yang dia sampaikan itu melanggar etika. Sehingga kami netizen-netizen Konoha ingin menyadarkan Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan itu tidak beretika. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahwa saya melihat Bapak terlihat terlalu arogan dengan kebijakan yang ada sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi dengan tidak mau melanjutkannya lagi ketika Bapak menjadi presiden nantinya. Menurut saya sih, kalau itu baik ya kenapa harus diberhentikan, terutama soal IKN. Itu kan dananya udah gak kecil ya. Kemudian Bapak juga terlihat arogan ketika selalu menyinggung Presiden Jokowi dengan tanah segitu, tanah seluas itu. Ya emang kenapa Pak? Itu mah urusan dia. Dia mau beli dengan uang dia berapa hektar ya juga urusan dia. Bapak kenapa bawa-bawa ke ranah debat pilpres Pak? Aneh deh. Malah kami melihat dan menilai kalau Bapak itu terlalu arogan terhadap kebijakan yang ada sekarang. Kemudian terlalu menjatuhkan personal orang lain. Ibarat kayak kacang lupa kulitnya gitu loh. Gak sah rasanya kalau hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Jadi ada baiknya untuk paslon-paslon pilpres ini udah fokus aja sama gagasan yang kalian punya yang mementingkan dan memikirkan kehidupan bangsa ke depan, bukan menjatuhkan lawan kalian. Jadi bapak-bapak sekalian itu hanya fokus kepada bagaimana gagasan kalian, bagaimana memecahkan solusi atas rintangan dan hambatan yang terjadi di Indonesia. Bicara soal debat capres yang ketiga semalam, kalau kita ingin membahas siapa yang menang, siapa yang kalah, kayaknya sudah banyak ya yang bicara. Tapi kalau penilaian pribadi saya itu memang masih objektif. Kalau ditanya siapa yang menang, ya menangnya menang apa dulu? Harus diklarifikasi bagian mana cara mengkomunikasikan. Ya tentu Pak Ganjar kita harus akui dia cukup lumayan bagus. Tapi kalau mengenai substansi atau masalah-masalah yang lebih teknis dalam dunia pertahanan, ya Pak Prabowo juga sangat bagus. Kalau Pak Anies saya tidak menemukan apa yang bagus selain pertanyaan-pertanyaan tendensius yang memang sejak awal penyampaian visi misi sudah langsung menyerang personal dari Pak Prabowo. Nah ini yang saya mau ceritakan. Karena saya berharap ya para pendukung dari Pak Anies ini bisa terbuka mata batinnya. Saya tidak ingin menjelekkan Pak Anies, tapi Pak Anies sendirilah yang telah menunjukkan betapa orang ini itu sangat berbahaya. Karakternya itu sangat tidak terpuji. Terutama ketika beliau itu berbicara mengenai tanah pribadi milik Pak Prabowo. Di situ ada dua kesalahan. Satu, kesalahan informasi dia soal berapa luas tanah. Dan yang kedua adalah ketidakjelasan apa hubungan dia berbicara tanah itu dengan hal pertahanan dan keamanan yang menjadi tema. Nah ini yang saya bilang, dia sedang menunjukkan cacat logika dia sendiri. Jadi orang yang kalian anggap pintar bicara ini ternyata memang masih bisa memiliki cacat logika. Mungkin tidak banyak yang tahu ya, kita itu punya fakta dan data. Pak Prabowo itu, beliau pernah menggadaikan tanahnya hanya untuk bisa membiayai Pak Anies ini maju di Pilgub tahun 2017. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat, nggak apa-apa, ucapkan terima kasih. Gimana coba kalian berpikir seandainya ada orang yang seperti itu kepada Anda? Anda gadaikan tanah Anda untuk bantu dia, tapi di kemudian hari orang yang pernah Anda tolong itu justru menghina Anda. Silakan Anda nilai. Kalau sampai masih ada yang bilang dengan alasan ini itu, berarti memang kalian tuh sama dengan calon pemimpin yang kalian pilih. Kalian tuh sama-sama memiliki cacat moral dan etika. Tapi sok-sokan mau bertanya ke Pak Prabowo soal cacat etika. Nah ini yang saya bilang, saya tidak menjelekkan Pak Anies, tapi dia sendiri sedang membuka aibnya. Dan kemudian yang perlu teman-teman tahu, Pak Prabowo itu membeli tanah
ya, yang dalam artian itu HGU ya, hak pakai usaha kepada pemerintah itu kan sering banget tuh, kalau lahan-lahan pertanian yang besar, negara itu menyewakan ya kepada investor begitu. Itu ceritanya Pak Prabowo membeli tanah itu di Kalimantan, di Aceh, di saat tanah itu sudah menjadi tanah lelang di bank, yang artinya pemilik tanah sebelumnya tidak mampu membayar hutang, dia menggadaikan tanah itu, dan kemudian pemerintah berencana untuk menjual itu kepada investor untuk menyelamatkan kas negara. Kalian harusnya tahu, Pak Prabowo itu membeli tanah itu karena negara tidak ingin tanah kita dibeli oleh investor asing. Jadi dalam kasus ini, Pak Prabowo itu lagi-lagi menunjukkan sifat nasionalismenya dia. Dia beli tanah itu supaya jangan jatuh ke investor luar. Nah, ini yang saya bilang, masyarakat tuh perlu tahu cerita-cerita di balik layar terkait isu tanah yang dimainkan oleh Pak Anies. Dia lupa, zaman ini adalah zaman yang sudah sangat terbuka informasinya. Jadi orang itu bisa dengan cepat untuk meng-cross check. Jadi kalau Pak Anies ini keasikan main nyerang tanpa berpegang kepada data-data yang valid dan kuat, toh nanti setiap kali habis debat, dia bukan akan menerima banyak pengikut, tapi justru pengikutnya akan semakin berkurang karena orang akan cross check ya, data-data yang disampaikan itu benar atau tidak. Nah, yang kedua ini adalah cacat logika justru dari Pak Ganjar dan Anies. Di bagian mana itu? Jadi itu ada di bagian ketika mereka berdua sama-sama bermain drama, pura-pura ingin menentukan berapa kinerja dari Pak Prabowo sebagai Menhan. Si Anies ini terlihat lagi nih tendensius kebencian dia, ya. Jadi kalau Ganjar 5, dia tuh mau lebih lagi dari Ganjar. Jadi dia kasih 1,1 atau 11. Nah, cacat logikanya di mana? Soal mereka memberikan penilaian itu kan ya hak mereka ya. Tapi kan memberikan penilaian itu tidak bisa kita hanya berdasarkan sentimen emosi pribadi, tetapi kita juga harus melihat secara keseluruhan. Kan mereka berdua ini calon pemimpin bangsa loh, bukan calon ketua RT ya. Jadi kita tuh harus bisa melihat sisi negarawan dari seorang calon pemimpin. Kenapa saya bilang mereka berdua ini sama-sama melakukan cacat logika? Ya pada waktu mereka memberikan, si Ganjar itu berikan nilai 5 dan si Anies itu memberikan nilai 1,1, itu artinya mereka sedang mengatakan seluruh orang yang bekerja di Kementerian Pertahanan Keamanan, termasuk Polri, termasuk TNI, itu semuanya kerjanya buruk, ya kan? Itu logikanya. Karena bukan cuma Prabowo yang ada di situ, tapi seluruh jajaran. Kalian bayangkanlah gimana sakit hatinya itu. Orang sudah benar-benar bekerja maksimal, kita nggak pernah tahu bagaimana kendala, bagaimana penderitaan mereka, bagaimana susah payah dan upaya mereka untuk memperbaiki pertahanan, malah dikasih nilai seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang. Jadi ini kalau untuk Ganjar, saya itu kembali mempertanyakan, katanya Bapak ini bekas anak polisi, tapi kok masa Bapak tidak punya pemikiran seperti itu? Gimana kalau seumpamanya Bapak mau kerja capek-capek terus disalah-salahkan seperti itu? Nah, yang terakhir ini si Anies. Si Anies ini sok-sokan memberikan nilai 1,1 kepada Menteri Pertahanan yang mendapat pujian, mendapat penghargaan dari beragam forum internasional atas kinerjanya Pak Prabowo. Sementara Anies hanyalah seorang bekas menteri yang dicopot. Dicopot pun itu karena dia tuh tidak top form, tidak perform ya. Sementara Pak Jokowi itu menginginkan ya Anies itu bisa sehebat waktu dia sebelum jadi menteri ya, menggagas Indonesia Mengajar. Tapi ketika dia masuk dalam pemerintahan, ternyata ya memang orang ini hanya penuh retorika. Kemampuan kerjanya itu masih patut dipertanyakan begitu. Jadi menurut saya itulah dua cacat logika yang saya temukan yang menurut saya sangat fatal dari Pak Anies dan juga Ganjar ketika mereka keasikan menyerang Pak Prabowo.